Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sukses, salam bahagia untuk kita semua. Baik para sobat SR dan para pemirsa setia channel Sultan Rahmat dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali, selamat bertemu kembali dengan kami di channel Sultan Rahmat Detektif Misteri Gaib. Baik para sobat SR, pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini, kami akan berbagi kembali tentang pengetahuan di dunia metafisika. Dan pada malam hari ini, kami akan membahas satu tema, satu topik yang sebenarnya adalah bersifat rahasia, tetapi sudah menjadi khalayak umum, orang sudah mengetahuinya. Ada yang percaya, ada yang tidak tentang persoalan yang akan kami bahas ini. Tema atau persoalan yang kami bahas ini adalah tentang pesugihan. Baik sobat SR yang berbahagia, sebenarnya apa sih pesugihan itu? Kalau kita melihat definisi secara umum, bahwa pesugihan merupakan satu cara yang singkat untuk memperoleh satu cara yang cepat untuk mendapatkan kekayaan, tetapi dengan cara yang salah. Kenapa dengan cara yang salah? Karena orang yang melakukan atau orang yang mendapatkan kekayaan ini melakukan satu perjanjian dengan bangsa jin. Karena secara umum manusia ingin kaya, dia harus bekerja dengan profesional, dengan disiplin, dengan etos kerja yang begitu luar biasa. Dia bisa berusaha, dia kemudian wirausaha, kemudian hidup tidak terlalu boros, hemat, mengumpulkan harta dan sebagainya. Barulah proses-proses ini akan menjadikan orang kaya secara normal. Tapi tadi ada segelintir orang-orang yang melakukan perjanjian dengan bangsa jin, yang inilah kemudian kami katakan menempuh cara yang singkat mendapatkan kekayaan, tapi dengan cara yang salah. Banyak di masyarakat kita di Indonesia, mereka mengungkapkan kenapa sih terjadinya pesugihan ini di tengah masyarakat kita. Pertama, ada orang yang ingin terkenal, maka dia melakukan pesugihan. Ada yang ingin pangkatnya tetap, jabatannya semakin tinggi, semakin naik. Ada juga yang ingin terlihat oleh khalayak ramai. Dia memiliki paras yang cantik, paras yang tampan, atau dia ingin usahanya menjadi jauh berkembang pesat, maju mengalahkan usaha-usaha orang yang lain, atau bahkan alasan-alasan yang terhimpit oleh ekonomi yang begitu sulit, menderita kemiskinan yang berkepanjangan. Ini yang menjadi sebab-sebab, alasan-alasan orang-orang yang ada di tengah masyarakat kita melakukan pesugihan-pesugihan tersebut. Sebetulnya menurut kami bukan persoalan kepada dia ingin naik pangkat, ingin popularitas, ingin terkenal, ingin cantik. Sebetulnya terletak kepada persoalan imannya. Iman orang itu. Ketika iman orang itu menipis, ketika iman orang itu dalam kondisi batas di ambang minimal, di bawah minimal, maka dia akan mudah tergoda. Dia akan mudah menjual imannya. Dia akan gadaikan agamanya. Dia akan menjual ketauhidannya untuk menduakan dan menyekutukan Tuhan. Biasanya di masyarakat kita di Indonesia ini banyak tempat orang melakukan pesugihan-pesugihan. Ada tempatnya itu di gua, ada di gunung-gunung, ada di bukit, ada di tepi pantai, ada dia harus menyeberang sebuah lautan kemudian hinggap di sebuah pulau tertentu. Ada yang kemudian di tengah-tengah hutan. Dan tempat-tempat pesugihan ini sangat banyak di negeri kita.
di masyarakat kita. Dan sebetulnya orang-orang yang ingin melakukan pesugihan, ketika dia mendatangi tempat-tempat pesugihan itu, dia tidak bisa langsung. Jadi biasanya ada kuncen, ya, yang memberikan tahu apa ritual-ritual yang harus dia lakukan, bagaimana bentuk dan syaratnya ketika ingin melakukan pesugihan di tempat-tempat yang dianggap memiliki aura-aura mistis pesugihan. Lalu bagaimanakah proses terjadinya pesugihan itu? Dan benarkah bahwa pesugihan itu akan memakan korban sampai pada 7 tumbalnya? Kita akan bahas setelah berikut ini. Sobat SR dan seluruh pemirsa channel Sultan Rahmat Detektif Misteri Gaib yang berbahagia. Baik, pada kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita tentang tema pesugihan. Tadi terakhir muncul sebuah pertanyaan, bagaimana proses pesugihan itu terjadi? Dan benarkah bahwa pesugihan itu akan memakan korban tumbal sampai 7 turunan? Baik, para pemirsa dan sobat SR yang berbahagia, sebagaimana tadi kami katakan bahwa seseorang yang ingin melakukan pesugihan, dia tidak bisa serta-merta datang ke tempat-tempat pesugihan itu. Biasanya ada kuncen yang menjadi perantara, yang menjadi wasilah untuk terjadinya peristiwa pesugihan tersebut. Ada 3 cara. Kuncen itu akan memberikan kepada orang yang akan melakukan pesugihan. Yang pertama, kuncen akan memberitahu kepada orang-orang yang akan melakukan pesugihan, jika dia ingin kaya, dia ingin terkenal, dia ingin populer, dia ingin cepat kaya, dia ingin usahanya lebih maju dan berkembang pesat, ingin jabatannya naik, meningkat, dan lain sebagainya. Dia harus ada take and give. Nanti ada jin yang memberikan apa yang dia pinta, dan dia harus mengorbankan orang-orang yang dicintainya, seperti anaknya, seperti orang tuanya, seperti istrinya. Ada korban tumbal. Ini yang pertama. Kemudian setelah terjadi kesepakatan, biasanya ada yang menggunakan stempel darah. Jadi orang yang akan melakukan pesugihan itu, dia akan ditusuk jarinya, salah satu jarinya, kemudian keluarlah darah, kemudian ditempelkan di sebuah secarik kertas yang kosong. Kalau orang yang tidak mempunyai pandangan batin, dia akan melihat kertas kosong. Tapi kalau dia punya basiroh, dia punya intuisi pandangan batin yang begitu tajam, dia akan melihat ada perjanjian-perjanjian gaib di dalam kertas itu. Kemudian yang kedua, biasanya kuncen akan memberitahu kepada orang yang akan melakukan pesugihan itu untuk masuk ke tempat pesugihan tersebut. Nanti akan dikasih tahu syaratnya ini, caranya seperti ini, kemudian melakukan ritual-ritual tertentu, entah mungkin bertapa, entah mungkin dia semedi dan lain sebagainya. Ya. Kemudian yang ketiga, kuncen langsung menyuruh masuk. Langsung menyuruh masuk ke tempat pesugihan itu, dan dia akan bertemu langsung dengan jin yang menyerupai sosok-sosok yang dikehendaki oleh jin itu sendiri. Entah dia berubah menjadi wanita cantik, entah dia berubah menjadi wujudnya ular, atau kadang-kadang hanya suaranya saja yang muncul. Nah, ketika jin-jin ini menampakkan sosoknya atau menampakkan suaranya, dan ketika terjadi kesepakatan antara orang yang melakukan pesugihan itu dengan bangsa jin ini, maka sejak itulah berlaku pesugihan yang justru akan memakan korban tumbal sampai dengan 7 turunan. Biasanya ketika sudah terjadi kesepakatan itu,
orang yang melakukan pesugihan disuruh pulang. Tadi orang yang kaya, orang yang miskin, yang tadinya miskin, dia akan berubah mendadak menjadi kaya. Dan biasanya akan menemukan gopokan-gopokan uang, tumpukan-tumpukan uang, entah itu mungkin di rumahnya atau di mana saja, sesuai dengan yang dikehendaki oleh bangsa jin tersebut. Orang yang tadinya kelihatannya tidak cantik, dia akan terbuka aura kecantikannya atas bantuan bangsa jin itu. Jadi orang-orang yang melihatnya sangat terpersona. Yang tadinya tidak terkenal, dia menjadi terkenal. Yang tadinya dia usahanya biasa-biasa saja, dia akan terus meningkat, berkembang pesat sehingga menjadi kaya raya luar biasa. Yang tadinya tidak punya pangkat, tidak punya kedudukan, ketika terjadi kesepakatan pesugihan dengan bangsa jin, dia akan memiliki jabatan terus naik ke atas. Terus, dan pada posisi puncaknya. Lalu, bagaimanakah? Benarkah bahwa orang-orang yang melakukan pesugihan itu, dia akan diminta korban 7 tumbal oleh bangsa jin? Kalau para pemirsa Sobat SR menyimak dan mengikuti secara intens dan rutin video-video yang kami upload di channel Sultan Rahmat ini, maka Anda mungkin pernah mendapati 2 pembahasan tentang Nyi Roro Kidul, penguasa Laut Selatan. Ada bagian pertama, ada bagian kedua. Di video itu kami membeberkan tentang sejatinya sesungguhnya siapa penguasa Laut Selatan itu. Jadi raja jinnya yang terusir sejak zaman Nabi Sulaiman, ini yang disebut oleh orang-orang di masyarakat kita sebagai Bunda Ratu, raja jinnya. Kemudian raja jinnya ini mempunyai bawahan, ada 7 bangsa jin yang merubah bentuknya menjadi 7 wanita cantik luar biasa seperti Bunda Ratu. Nah, mereka berjumlah 7. Ini erat kaitannya dengan korban tumbalnya menjadi 7. Jadi seakan-akan 7 bangsa jin yang menyerupai wanita cantik ini, dia meminta dari orang yang melakukan pesugihan itu 1 tumbal. 1. Nanti yang nomor 2 ambil lagi 1, terus sampai kepada 7 turunan. Jadi 7 bangsa jin yang menyerupai casingnya menjadi wanita cantik, itu adalah sebuah simbolisasi untuk mengambil korban 7 tumbal keturunannya. Kemudian siapakah yang diambil? Biasanya yang diambil adalah orang-orang yang terdekat, orang-orang yang sedarah sedaging dengan orang yang melakukan pesugihan. Mungkin anaknya, mungkin istrinya, mungkin orang tuanya. Ini akan mempercepat proses dia menjadi kaya. Ini akan mempercepat proses apa yang dia inginkan. Biasanya kalau sebulan dia kaya, mendadak usahanya maju, biasanya entah itu anaknya, istrinya, orang tuanya pasti meninggal mendadak tanpa sebab, tanpa sebuah penyakit. Aneh seperti itu. Sobat SR dan seluruh para pemirsa channel Sultan Rahmat dimanapun Anda berada. Jadi sungguh bahwa pesugihan ini akan merusak akidah kita, akan merusak keimanan kita, akan menghancurkan kebahagiaan kita yang sebenarnya. Orang menganggap kita ini kaya, padahal kita tidak kaya. Kita tidak bahagia. Kalaupun Anda kaya hasil dari pesugihan, kalaupun Anda punya pangkat, Anda cantik, itu hanya kekayaan yang bersifat semu. Dalam Al-Quran, Allah telah menegaskan dalam surat Az-Zumar ayat 65, La in asyrakta, kalau kamu menyekutukan Allah, kamu menduakan Tuhan, la yahbitanna amaluka, sungguh Allah akan menghapus semua amal-amal ibadahmu yang lainnya. Amal ibadah, solatmu, zakatmu, sedekahmu, itu akan dihapus oleh Allah. Dan Anda termasuk golongan orang-orang yang merugi di akhirat nanti. Selamat malam, selamat beristirahat, salam sehat, salam sukses, salam bahagia, salam Sobat SR dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.